Saat masa Orde Baru, organisasi Papua Merdeka OPM sangat gencar untuk membelot karena merasa mereka bukan bagian dari Indonesia dan peperap penentuan pendapat rakyat. Saat itu memang terjadi sentralisasi sehingga seolah-olah semua untuk Jakarta dan juga Jawa. Namun saat ini Papua tak lagi terlupakan karena di era Presiden Jokowi amat diperhatikan. Bahkan ada Forum Internasional di Women 20 yang diadakan di Papua. Masyarakat mendukung penangkapan aktivis Papua Merdeka yang selama ini meresahkan dan bertindak kriminal. Penangkapan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus meredam aksi kekerasan di Papua yang selama ini dipicu sekelompok separatis dan teroris KST Papua. Saat masa Orde Baru, organisasi Papua Merdeka OPM sangat gencar untuk membelot karena merasa mereka bukan bagian dari Indonesia dan peperap penentuan pendapat rakyat. Saat itu memang terjadi sentralisasi sehingga seolah-olah semua untuk Jakarta dan juga Jawa. Namun saat ini Papua tak lagi terlupakan karena di era Presiden Jokowi amat diperhatikan. Bahkan ada Forum Internasional di Women 20 yang diadakan di Papua. Akan tetapi, para aktivis Papua Merdeka OPM dan kelompok lain masih saja tidak terima dan beralasan bahwa Indonesia menjajah Papua. Padahal wilayah bumi Cendrawasih adalah bagian resmi dari Indonesia, baik menurut hukum nasional maupun internasional. Penyebabnya karena bekas jajahan Belanda otomatis menjadi wilayah Indonesia termasuk Papua. Ketika ada aktivis Papua Merdeka yang ditangkap, maka masyarakat mengapresiasinya. Kapolres Jayapura Kota Kombes Pol Gustaf R. Urbinas menyatakan pihak kepolisian Jayapura telah menangkap semua kawanan tersebut memiliki pangkat tinggi. Pertama adalah Basoka Logo, Ketua Komisi Nasional Papua Barat. Kelompok tersebut terlibat di dalam kerusuhan tahun 2019 lalu di Wamena dan Kota Jayapura, sehingga jika tertangkap maka akan bagus, karena mereka tidak akan mengarahkan anak buahnya untuk membuat pergerakannya selanjutnya. Lagi pula dalam penangkapan juga sesuai dengan prosedur sehingga tidak ada tindakan yang membahayakan. Masyarakat mendukung penangkapan kedua pentolan aktivis Papua Merdeka dan 5 anggotanya tersebut karena mereka optimis di bumi Cendrawasih akan damai tanpa ada kelompok pemberontak. Jika saja tidak ada pentolan, maka kehidupan di Papua akan berjalan dengan normal dan tidak ada gejolak yang mengkhawatirkan. Kelompok pembelot yang ingin membuat Republik Federal Papua Barat. Kemudian saat ulang tahun OPM di bulan Desember juga ada teror dan warga dipaksa untuk mengibarkan bendera bintang Gejora. Apalagi mereka berani memukul petugas padahal sedang berjaga demi keamanan rakyat Papua. Tentu tindakan ini tidak bisa dibenarkan karena aparat adalah sahabat rakyat, malah dimusuhi oleh mereka. Aparat wajar jika menangkap kelompok pemberontak karena memang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus besar. Oleh karena itu masyarakat terus mendukung tindakan aparat untuk mengamankan Papua. Jika anggota aktivis Papua Merdeka yang dicokok, maka amat wajar untuk mencegah terjadinya kekacauan di wilayah bumi Cendrawasih. Jangan ada yang bilang bahwa penangkapan aktivis Papua Merdeka melanggar hak asasi karena faktanya mereka lah yang melanggar HAM di bumi Cendrawasih. Masyarakat mendukung penuh aparat keamanan untuk menangkap para aktivis Papua Merdeka karena memang selama ini tindakan sudah meresahkan. Selain itu, mereka juga terlibat kasus pada 3 tahun lalu sehingga wajar jika ditangkap. Semoga ada penangkapan selanjutnya agar Papua makin aman. Informasi terkini, KNPB ditangkap oleh polisi Indonesia di Tambarau West, Papua. Komite Nasional Papua Barat KNPB Sektor Tambarau dilantik oleh Sekretaris 1 KNPB Wilayah Maibar, Urbanus Kamat di Sorong, dan 16 orang ditangkap aparat kepolisian Resort Polres Sorong. Kronologi penangkapan aktivis sektor KNPB Tambarau dan Sekretaris KNPB Wilayah Maibar. Pelantikan Badan Pengurus BP Sektor KNPB Tambarau pada tanggal 9 bulan 6 tahun 2023 berjalan aman dan lancar sampai jam 15.00. Terjadi penangkapan aktivis KNPB Sektor Tambarau sekitar pukul 16.00 sore usai pelantikan, di mana mobil Dalmas Polres Sorong Kota berjumlah 6 unit tiba dan melakukan penggeledahan sekalian penangkapan aktivis dan membawa ke Kabupaten Sorong, ungkap Yohanes Asam, Wakil Ketua 1. Jumlah nama-nama yang ditangkap yaitu 1. Urbanus Kamat Sekjen 1 KNPB Maibar, 2. Niko Yekman Sekretaris Distrik
Babus Bama, 3 Willem Jackman, 4 Daud Yegrem, 5 Ruben Yekwan, 6 Simon Yesian, 7 Wenan Joblo, 8 Kleopas Yesnat, 9 Yeremia Yes. Berita ini diterbitkan wartawan sebelum melakukan konfirmasi ke Polres Sorong.